Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang kita memasuki pelajaran syaraf yang ketiga. Pertemuan ketiga. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka pelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat bagi kita semua. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang definisi tasrif atau definisi syaraf. Saya yakin kalian semua sudah paham apa itu tasrif dan sudah saya terangkan satu persatu. Maka untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan membahas tentang sighat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus tahu lebih dahulu, yaitu tentang apa itu sighat. Baiklah, mari kita ikuti bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Sighat adalah perubahan bentuk kalimat ditinjau dari segi makna. Jadi yang pokok di situ adalah maknanya. Kita mau mempelajari bahasa Arab, kita mau atau menginginkan makna yang bagaimana, maka kita harus lewat sighat itu. Oke, anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sighat. Ya. Sighat ini ada 11 macam. Ada 11 macam sesuai dengan perubahan bentuk kalimat yang minggu lalu telah kita pelajari. Jadi jumlahnya ada 11. 11 itu yang pertama adalah yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa Arab. Fi'il itu kata kerja, madhi itu lampau. Jadi yang dinamakan fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau. Atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lewat. Yang telah lewat. Contohnya mana? Contohnya fa'ala ini. Fa'ala. Nah, fa'ala adalah sighatnya fi'il madhi, artinya telah mengerjakan. Boleh diartikan telah bekerja atau telah melakukan. Telah berbuat. Nah, ini saya pilih telah mengerjakan. Ya. Jadi, fi'il madhi adalah, saya ulangi lagi, fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau. Menjelaskan pekerjaan, peristiwa, kejadian yang telah lewat. Contohnya, fa'ala. Artinya, telah mengerjakan. Kemudian, yang nomor 2 adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sama dengan tadi, fi'il madhi. Kalau fi'il itu kata kerja, mudhari' artinya sedang atau akan. Jadi fi'il mudhari' adalah kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau kita mau ngomong menggunakan waktu sekarang atau yang akan datang, maka kita pakai sighat ini, pakai sighat fi'il mudhari'. Contohnya mana? Contohnya ini, yaf'ulu. Yaf'ulu ini fi'il mudhari', artinya sedang mengerjakan, sedang melakukan, sedang berbuat.
Nah, boleh. Ini saya pilih sedang mengerjakan. Jadi kalau kita mau ngomong waktu sekarang atau akan datang dengan pakai kata sedang atau akan, maka kita pakai fi'il mudhari', contohnya yaf'ulu. Nah, gitu. Kemudian pada tahapan berikutnya yang nomor 3, ya, sigot yang nomor 3 adalah masdar ghairu mim. Masdar itu ya masdar, ghairu artinya tanpa mem. Masdar ghairu mim berarti masdar tanpa ada memnya. Ya. Mana itu? Contohnya adalah fa'lan. Fa'lan itu masdar. Apa itu masdar ghairu mim? Ya, kalimat yang menunjukkan suatu makna tanpa ada keterangan. Ya, menunjuk kalimat masdar ghairu mim adalah suatu kalimat yang menjelaskan suatu pekerjaan tanpa ada keterangan. Contohnya fa'lan. Fa'lan ini artinya pekerjaan. Yang kan dari kata telah bekerja berubah menjadi sedang bekerja, kemudian berubah menjadi masdar namanya pekerjaan. Artinya berubah jadi pekerjaan. Kemudian berubah menjadi masdar mim. Masdar mim, masdar yang dimulai dengan huruf mim. Nih, contohnya maf'alan. Ya. Jadi masdar mim itu pasti dimulai dengan huruf mim. Mimnya mim tambahan ini. Mim zaidah. Maf'alan. Artinya sama dengan masdar ghairu mim. Bedanya hanya yang masdar ghairu mim tidak ada mimnya. Tapi kalau masdar mim ada mimnya di depan. Maf'alan. Tapi maknanya sama. Apa? Pekerjaan. Sehingga masdar mim definisinya sama dengan masdar ghairu mim. Bedanya ini enggak ada mimnya, ini ada mimnya. Yaitu suatu kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan tanpa keterangan. Ini namanya pekerjaan. Kemudian sigot berikutnya disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Suatu kalimat yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan atau menunjukkan pelaku pekerjaan. Ya. Contohnya fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Artinya orang yang mengerjakan. Fa'ilun, sigotnya disebut isim fa'il. Sigotnya disebut isim fa'il. Kalau ditanya apa itu isim fa'il, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan orang yang mengerjakan. Contohnya fa'ilun. Ini urut ya. Selanjutnya isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Suatu kalimat yang menunjukkan seseorang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Saya ulangi lagi, isim maf'ul adalah suatu kalimat yang menunjukkan orang atau sesuatu yang kejatuhan pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan. Contoh, maf'ulun. Maf'ulun artinya yang dikerjakan. Maf'ulun yang dikerjakan. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong ya bahasa Arab artinya yang di begitu, maka kita pakai isim maf'ul. Ya. Maf'ulun artinya yang dikerjakan. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita tahu. Sigot berikutnya adalah fi'il amar. Fi'il tadi apa artinya? Sama dengan fi'il madhi, fi'il mudhari tadi. Fi'il itu adalah kata kerja. Amar itu bahasa Arab artinya perintah. Berarti fi'il amar adalah suatu kata kerja bentuk perintah. Satu kata kerja bentuk perintah. Contohnya uf'ul artinya kerjakanlah. Nah, uf'ul kerjakanlah. Kalau ditanya uf'ul itu sigotnya apa? Fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Suatu kata kerja bentuk perintah atau kalimat yang menunjukkan arti perintah. Nah,
kerjakanlah. Contohnya uf'ul artinya kerjakanlah. Oke. Berikutnya adalah sigot fi'il nahi. Sigotnya fi'il nahi. Fi'il nahi. Fi'il tadi kata kerja. Nahi artinya larangan. Jadi fi'il nahi adalah suatu fi'il bentuk larangan. Ya, atau suatu kalimat yang menunjukkan arti larangan. Ya. Kalau kita mau melarang harus pakai fi'il nahi ini. Contohnya la taf'ul. Jadi fi'il nahi pasti didahului oleh la ini. La ini. La taf'ul. Artinya janganlah kamu kerjakan. La artinya jangan. Ta iku kamu. Ya. Ul kerjakan. Jadi la taf'ul janganlah kamu kerjakan. Atau jangan kau kerjakan. Jadi fi'il nahi fi'il yang digunakan untuk melarang seseorang. Kita kalau melarang seorang pakai ini, pakai fi'il nahi ini, pasti didahului oleh la, ya. Oke, selanjutnya isim zaman garis miring makan, ya. Isim zaman makan, yaitu suatu isim atau suatu kalimat yang menunjukkan waktu. Zaman itu bahasa Arab, zaman itu waktu terjadinya suatu perbuatan. Kalau isim makan, ya, suatu kalimat yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Ya, disebut isim zaman makan. Contohnya nih, maf'alun. Maf'alun ditulis 2 kali, ya, dibaca 2 kali maf'alun, maf'alun begitu. Ini menunjukkan bahwa maf'alun itu satu kata, tapi dia mempunyai 2 makna, ya. Atau disebut juga mempunyai 2 sigot. Sigotnya apa? Maf'alun disebut isim makan, isim zaman boleh, maf'alun isim makan boleh, ya. Jadi maf'alun itu adalah contoh isim zaman makan. Artinya waktu atau tempat mengerjakan. Misalkan tanya bahasa Arabnya, waktu mengerjakan maf'alun. Bahasa Arabnya tempat mengerjakan, ya maf'alun. Sama-sama maf'alunnya. Ya, jadi maf'alun disebut isim zaman, bisa juga disebut isim makan. Ya. Jadi isim zaman makan, ini satu tempat tapi menunjukkan dua sigot, apa? Isim zaman dan isim makan. Contohnya maf'alun, artinya waktu mengerjakan atau tempat mengerjakan. Oke, yang terakhir yaitu isim alat. Isim ya isim, alat itu ya alat. Alat itu ya bahasa Arab, ya bahasa Indonesia sama, bahasa Jawa juga alat sama. Jadi isim alat adalah suatu kalimat yang menunjukkan alat mengerjakan. Contoh mif'alun. Nah, mif'alun artinya alat mengerjakan. Nah, dari sini anak-anak, dari satu sigot ke sigot yang lain, mulai dari sigot pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar ghairi, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Ini maka kita mengetahui, ya, mengetahui perubahan makna dari satu sigot ke sigot yang lain, ya. Mengetahui perubahan makna. Memang harus urut ini, nggak boleh meloncat-loncat. Dari fi'il madhi urutannya fi'il mudhari', masdar mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Begitu, ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah sigot? Ada 11. Apa saja? Ya kita sebutkan dari pertama ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, ini biasanya ini
anak-anak saya kasih lagu. Lagunya ya bukan lagu-lagu yang seperti nyanyi, enggak, hanya sekedar lagu untuk memudahkan hafalan saja. Misalnya jumlah sigot ada 11. Apa saja? Yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu ya. Jadi hanya sekedar untuk memudahkan hafalan. Saya ulangi lagi. Nah, jumlah sigot ada berapa? 11. Apa saja? Yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, jumlahnya 11 dan harus urut dari fi'il madhi, terus fi'il mudhari dan seterusnya sampai isim alat. Harus runtut, tidak boleh meloncat. Oke, baiklah anak sekalian. Barangkali ini dulu yang dapat kami sampaikan. Nah, saya harap kalian semuanya paham dan tolong itu dihafalkan ya. Nah, karena ini harus hafal ini. Kalau nggak hafal ya nggak bisa, memang harus hafal dulu ya. Jumlahnya dihafalkan dulu. Kemudian contohnya gimana? Ya, contoh sigotnya dari masing-masing itu contohnya bagaimana, kemudian artinya apa. Dan nanti tahapan berikutnya insya Allah akan saya kasih contoh, ya contoh untuk menghafalkan sigot, contoh dan apa artinya dari sigot, contohnya saat artinya. Itu nanti akan kita pelajari pada tahapan berikutnya atau pertemuan pada tahap yang keempat insya Allah. Baiklah nak, barangkali ini dulu. Dan mari kita akhiri pelajaran kita dalam surat ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.